Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nur Aziza, nomor absen 30 dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resensi buku yang telah saya baca. Buku itu adalah Kumpulan Cerita Rakyat 33 Provinsi dari Aceh sampai Papua. Buku yang diterbitkan oleh Lingkar Media ini ditulis oleh Yustitia Angelia. Buku ini memiliki tebal sebanyak 128 halaman dengan harga 20.000 dan dapat dibeli di toko buku terdekat. Mendengarkan cerita bagi anak-anak pada zaman sekarang makin sukar dilakukan oleh orang tua. Banyak hal yang menyebabkannya, misalnya karena tidak memiliki bekal penguasaan dongeng atau cerita dan orang tua yang terlalu sibuk bekerja. Padahal, mendongeng adalah kegiatan ritual yang mampu mendekatkan hati dan jiwa anak-anak kepada orang tua. Oleh karena itu, buku ini mengajak para pembaca untuk meningkatkan penguasaan mendongeng dan menambah pengetahuan akan cerita-cerita rakyat yang berasal dari Nusantara, yang akan menambah wawasan dan imajinasi kita tentang cerita rakyat yang ada di Nusantara. Buku berukuran 16 x 24 cm ini memuat 33 cerita rakyat. Kita yang awalnya tidak mengenal cerita rakyat dari daerah kita sendiri dapat segera mengetahui melalui buku ini. Anda yang berasal dari Sulawesi Utara, tahukah Anda cerita burung yang pincang? Yang berasal dari Riau, tahukah cerita si lancang? Dari Aceh sampai Papua, kita akan temukan ceritanya di buku ini. Bagian yang menarik dari buku ini adalah sebagian besar isi cerita buku ini masih dipercayai oleh penduduk sekitar. Kisah tentang manusia ular yang berasal dari Kalimantan dalam cerita ini dikatakan bahwa ada seorang manusia yang dikutuk menjadi ular. Sebelum ia pergi ke sungai untuk tinggal, ia sempat mengambil harta-hartanya berupa kepingan emas. Lalu ia ceburkan kepingan-kepingan emas itu dan menyumpahi bahwa siapa saja yang mengambil kepingan emas itu, maka ia akan segera mati, dan hasil pengambilan kepingan emas itu akan digunakan untuk biaya pemakamannya. Dalam buku ini, penulis menggunakan gaya bahasa baku. Gaya bahasa tersebut terlihat dari kalimat-kalimat yang ada. Kelebihan dari buku ini yakni adanya ilustrasi gambar yang berwarna-warni pada cerita sehingga sangat menyenangkan untuk dibaca oleh anak-anak. Selain itu, cerita dalam buku ini cukup sistematis sehingga mudah dipahami bila dibaca. Adapun manfaat dari membaca buku ini adalah banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari berbagai cerita dalam buku ini. Mengenalkan keragaman budaya dan menumbuhkan empati dan sikap menghargai perbedaan. Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan buku ini, cerita-cerita rakyat yang kurang banyak serta jenis kertas yang digunakan kurang bagus. Saran dari saya, agar jumlah cerita rakyatnya bisa ditambah mengingat Nusantara memiliki banyak sekali cerita rakyat, sehingga akan lebih menambah wawasan kita tentang cerita-cerita dari berbagai daerah di Nusantara. Selain itu, penggunaan kertas dengan mutu yang lebih baik akan mempernyaman mata saat membaca dan tidak akan menyebabkan bosan, terutama untuk anak-anak. Cerita rakyat memberikan banyak sekali inspirasi dan motivasi kepada kita yang masih muda untuk bisa mengambil sisi baik dan mengambil hikmah dari sisi buruknya. Tidak ada salahnya bila kita banyak belajar kisah dan cerita rakyat, supaya bertambah wawasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.